Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Lebaran ya. Masih suasana Lebaran ya. Saya pulang ke Malang. Karena ternyata adik saya dan ayah saya ke Malang, jadi ya saya nyusul ke Malang ya. Dan pulang itu hari Rabu, tapi menginap di Solo dulu karena Pak Joko ikut kami, jadi harus nganterin sampai rumah ya. Dan traffic yang parah itu hari Kamis. Kamis itu kami pulang dari Solo ke Semarang. Waduh, mengerikan ya. Mengerikan, tapi puji Tuhan saya tidur ya. Ya nyetir Iren ya, jadi saya puji Tuhan tidur dari Solo sampai Ungaran ya. Nah, di Ungaran Seva udah mulai riwil karena pengen nenen rupanya ya, jadi ya wis ganti pemain ya. Tapi puji Tuhan ya, di tengah-tengah kemacetan tapi ya bisa menikmati sampai pulang sini jam 9 malam itu baru nyampe Semarang. Bayangin, padahal jam 3 dari Solo, 6 jam masyarakat ya, 6 jam ngeri gitu. Puji Tuhan ya. Dan hari ini tentu kita tidak membahas tentang Lebaran ya, apalagi macet ya. Kita membahas satu topik yang tentunya tidak asing karena ini bulan khusus, bulan April ini kita akan merayakan 2 minggu lagi, kita merayakan Paskah. Ya, beberapa gereja Protestan ini sudah masuk masa pra-Paskah gitu ya. Teman-teman Katolik juga sudah masuk ke masa itu gitu ya. Nah, karena itu tema bulan ini tentu nggak jauh-jauh sama puzzle iman yang sudah mulai terbentuk ini ya, yaitu bicara tentang salib gitu ya. Dan hari ini kita bicara tentang salib untuk menebus. Ya, saya kira setiap kita sudah paham bahwa salib itu untuk menebus dosa ya. Cuman permasalahannya why? Kenapa harus salib gitu ya? Kenapa harus Yesus mati di kayu salib? Kenapa enggak lainnya aja gitu ya? Kenapa enggak Tuhan Yesus ya jangan matilah ya, terus mengampuni dosa manusia secara langsung gitu kan ya bisa toh. Raja kan bisa mengampuni ya toh. Berarti dosamu sudah diampuni. Cukup ya, kan sepatah kata ya keluar dari mulut Yesus itu penuh kuasa. Kenapa sih kok harus dadak mati gitu ya? Nah, untuk memahami ini kita harus paham dulu dalam konteks yang awal, yaitu bicara tentang dosa ya. Nah, ayo kita buka di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17 supaya kita lebih memahami tentang dosa dari cara pandang Alkitab. Ya, Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Ya, saya bacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Gitu ya. Saya kira ini sudah menjadi hafalan kita cerita ini. Bagaimana Tuhan kasih tahu bahwa semua boleh dimakan kecuali ini pohon satu nih, buahnya jangan kamu makan ya. Jangan kau makan buahnya karena kalau makan engkau mati. Itu logika yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Nah, tapi yang menarik pertanyaannya, kenapa sih? Oh, cuman gara-gara makan saja kita diusir dari Taman Eden ya. Ini bukan permasalahan makannya, tetapi ini permasalahan taatnya. Coba saya mau tanya, ada ibu guru di sini ya, Pak Guru juga ada ya. Kalau ditanya, Pak Jowo, emangnya kalau potong rambut rapi pasti anaknya itu baik? Bukankah banyak yang rambutnya rapi tapi korupsinya triliunan? Ayo, ya. Kenapa kok kita
harus potong rapi. Kenapa? Apakah ngefek potongan rapi dengan nilai matematika? Ngefek Pak Jolo? Enggak ya. Ya, kenapa kita harus pakai baju dimasukin? Dulu kalau pakai baju SD itu SMP sampai SMA ya, kalau bajunya dikeluarin dimarahin sama guru. Emangnya baju dimasukin ada hubungannya dengan nilai geografi? Ayo. Sebetulnya itu bukan bicara tentang rambut, bukan bicara tentang baju, tapi bicara tentang ketaatan. Setuju? Sebetulnya guru kalian itu sedang mendidik kita tentang ketaatan, tentang kedisiplinan, bukan bicara rambutnya, bukan bicara bajunya, bukan bicara sepatu harus hitam semua. Yo saya setuju, sepatu hitam semua nggak ada hubungannya sama nilai kimia, betul ya? Nggak ada. Apakah terus pakai sepatu hitam terus wah cerdas kimia ya? Air adalah H2O ya? Harap cemas ya? Enggak, tetapi ketika kita dikasih aturan, kamu harus pakai sepatu hitam. Ini bicara ketaatan. Sama halnya dengan ketika kita bicara Pak Tentara. Pak Tentara itu latihannya baris berbaris. Siap gerak. Locak kanan. Ini ya. Ya sekolah lah ya. Aku dulu tentara kalau ya. Ya bener kan? Locak kanan gerak. Pertanyaan saya, omo nek perang kuwi baris. Ya nek baris malah gampang ditembaki dodor-dodor ya. Nek perang malah delik ya toh. Kalau perang itu mesti mencar kemana-mana, yang satu ngumpet, yang satu di atas pohon, kan gitu kalau perang. Masa ada perang baris, siap gerak, atur barisan, serang musuh. Itu satu, dua, salah kamu bagong. Orang hubungan nih, perang ya perang, betul ya, setuju ya. Cuman kenapa tentara dilatih baris? Bukan masalah barisnya, masalah taatnya, paham nggak sih? Ya? Masalah disiplinnya. Makanya tentara itu terkenal dengan kedisiplinannya. Telat 1 menit push up. Lah emangnya telat 1 menit itu ngefek? Yuk, orang masalah kui, tapi Anda tidak taat. Paham ya? Ini bicara tentang itu. Ketika Tuhan kasih aturan, hei anak-anakku, Adam dan Hawa, ini pohon ada buahnya. Kamu boleh yang lain, boleh kamu nikmati, cuman yang satu tidak boleh. Sebetulnya ini bukan bicara masalah makannya, tetapi ini bicara masalah taatnya. Makanya Roma 5 ayat 19 berkata, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi artinya bicara Adam dan Hawa itu bukan bicara makannya, tapi bicara taatnya. Ini yang menjadi permasalahan utama. Ini yang menjadi akar daripada dosa, yaitu ketidaktaatan. Gitu ya. Ketidaktaatan ini yang melahirkan dosa. Dan kedua pertanyaannya dari Kejadian 2 ayat 16 dan 17, apa itu buah pengetahuan yang baik dan jahat? Saya pernah jelaskan ini. Baik dan jahat itu ditentukan oleh satu sumber, itu jauh lebih baik. Betul ya? Suami istri ribut biasanya setiap orang punya versi tentang yang baik dan yang tidak baik. Betul ya? Memakat jam piro di Jakarta, Mas Proko sama Mbak Tati ngobrol gitu ya. Makat jam 7 wae. Wala usah. Jam 7 macet. Jam 5 wae. Yo ojo. Nek jam 7 kan awake dhewe wis tangi, seger, iso leren ngopi-ngopi sik. Nek jam 5 sik ngantuk. Oh yo ora iso. Akhirnya geger cuma masalah berangkat jam 5 atau jam 7. Masing-masing punya kebenarannya sendiri. Tuhan mau kebenaran itu satu, yaitu Dia. Allah itu
kebenaran ini menjadi banyak karena manusia jatuh ke dalam dosa. Dari mana saya bisa menyimpulkan itu? Coba Kejadian 3 ayat 6 menarik. Perempuan itu ini ketika dirayu oleh ular, ya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, pasti kita punya konsep itu baik. Beneran. Maling, maling lihat rumah kosong itu baik. Betul loh. Loh bener gak? Iya kan? Loh, ya kan maling itu lihat rumah kosong itu baik. Konsep baiknya dia berbeda dengan konsep baiknya Bu Brenda, paham ya? Karena setiap orang punya konsep baiknya sendiri. Buat Hawa, buah itu baik. Padahal jelas Tuhan bilang jangan dimakan. Kalau Tuhan bilang jangan dimakan, berarti itu baik apa enggak? Tidak baik. Betul enggak? Tapi karena konsep manusia sekali lagi yang jatuh ke dalam dosa, ketidaktaatan, melahirkan cara berpikir tentang kebaikan dan kejahatannya sendiri. Sehingga apa? Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa karena melihat buah itu baik. Manusia selalu condong mengambil keputusan yang baik, sekalipun keputusan itu bunuh diri. Serius, orang yang bunuh diri merasa bunuh diri itu jalan keluar yang terbaik. Lu bener kan? Gak mungkin kalau dia merasa ada jalan keluar yang lain yang lebih baik, dia gak akan bunuh diri. Tapi kalau dia merasa kiri mentok, depan mentok, kanan mentok, satu-satunya yang menurut dia baik adalah bunuh diri. That's it. Ngerti ya? Jadi semua yang kita lakukan, terlepas itu baik atau jahat di mata hukum, baik atau jahat di mata Alkitab, baik atau jahat di mata Tuhan, bagi kita yang melakukan pasti baik. Betul? Suami nempeleng istri, mungkin kita bisa berdebat, wah itu enggak baik. Tapi waktu suami nempeleng istri, menurut suami baik. Itu bener kan? Loh iya kan? Iki takkan selometan itu bantah baik, juengel ke plak. Loh bener kan? Menurut suami, saya lagi ya, menurut suami lo ya, itu baik. Terlepas bagi Pak Marno tidak baik, bagi Mas Puwoko tidak baik, tapi buat suami waktu itu dia pikir baik. Ya kan? Itu bicara apa? Resiko dari dosa. Kita punya konsep kebenaran sendiri. Maka dari itu Tuhan kasih aturan di loh Alkitab. Kamu bingung yang baik yang mana? Lihat Alkitab. Ya. Dan Alkitab ini dulu saya pernah dihukum sama dosen saya, suruh merangkum, dan rangkumannya adalah 5 kata. Kasih. K-A-S-I-H. Betul ya? Alkitab itu bicara apa sih? Kasih. Dari Kejadian sampai Wahyu semua bicara tentang kasih. Jadi yang pertama bukan masalah makan, tetapi ini masalah ketaatan. Yang kedua, buah pengetahuan yang baik dan jahat itu membuat kita semua sampai hari ini eker-ekeran karena punya konsep tentang kebenaran masing-masing. Tetapi yang ketiga, dikatakan bahwa pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Padahal Adam dan Hawa setelah makan mati enggak? Enggak. Makanya ada beberapa orang di luar Kristen yang kemudian mengatakan bahwa sebetulnya setan itu lebih jujur daripada Tuhan. Setan itu lebih jujur daripada Tuhan. Ini statement bukan saya ya. Di luar kekristenan. Dia berkata bahwa lihat coba Alkitabnya orang Kristen itu. Tuhannya itu bohong. Tuhannya bilang apa? Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Buktinya enggak mati.
Ular ngomong apa? Kalau engkau makan, engkau seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Jadi si jujur, si jujur sama setan. Ya? Tuhan bohong. Tuhan bilangnya kalau kamu makan kamu mati. Buktinya orang mati, malah beranak pinak sampai macet Solo Semarang. Itu gara-gara itu ya. Kalau ada udah nggak mau mati selesai ya kan? Nggak ada kita ya, nggak ada macet ya. Tapi kenapa kok Tuhan bilang pastilah kau mati, tapi kenyataannya tidak mati. Mati dalam konsep Tuhan berbeda dengan mati dalam konsep kita. Ada banyak ayat yang menjelaskan itu, tapi satu yang menarik, coba kita buka kisah si bungsu. Lukas 15 ayat 24. Tahu ya kisah si bungsu ya? Bungsu minta warisan. Warisannya dijual, dia pergi jauh, duit entek sampai makan makanan babi. Terus dia bertobat, dia pikir, oh anak buah babi di rumah babi makan jauh lebih baik dari aku. Ya, mending saya balik dan saya akan jadi budaknya bapak. Dia nggak bilang saya akan kembali dan menjadi anak bapaknya. Dia bilang saya akan kembali. Nggak mungkin kalau saya jadi anak. Tapi paling tidak saya jadi hambanya. Hamba itu bahasa halus ya, bahasa aslinya budak. Saya akan pulang ke bapak dan saya minta supaya jadi budaknya bapak. Karena jadi budaknya bapak jauh lebih baik daripada kondisi dia saat itu. Tapi yang menarik ketika si bungsu ini datang, bapaknya menyambut. Kita tahu ceritanya ya. Bapaknya peluk dia, kasih cincin, kasih baju jubah. Tapi yang menarik, ayat yang ke-24 berkata begini. Karena ditanya tuh, kenapa kok bikin pesta besar? Jawaban bapaknya, sebab anakku ini telah mati. Anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Jadi bicara mati buat Bapak, buat Tuhan, itu ketika kita pergi, kita menjauh, kita menolak hadirat Tuhan, itu Tuhan bilang mati. Siapa di sini yang orang tua yang punya anak, tapi anaknya ini tidak mau bersinggungan lagi dengan orang tuanya? Mungkin karena ada masalah, mungkin karena ada problem, sehingga anak ini pulang ya tidak pernah, ngasih kabar ya tidak pernah. Saya mau tanya, sebagai orang tua sedih gak? Sedih ya? Sebetulnya engkau sedang merasakan bahwa anakmu mati. Betul? Anakmu mati. Tapi begitu anakmu datang dan minta maaf kepadamu, wow, orang bilang anakmu yang dulu mati sekarang hidup kembali. Bagi orang tua, ketika tidak ada di sisinya, anak itu tidak ada di sisinya, anak itu pergi menjauh, itu sesuatu yang berat. Jadi, saya yakin orang tua yang pertama kali ditinggal oleh anaknya, entah bekerja, kayak Bu Sugeng sama Pak Sugeng, ditinggal Yoni pergi jauh ke Jakarta, pasti pertama kali ya gregel ya tahu. Anakku mangane piye? Wah, banyak sekali yang dipikirkan. Padahal masih kontak-kontakan. Padahal masih kasih kabar. Padahal masih video call tiap hari. Tapi tentu sebagai orang tua sudah memikirkan banyak hal. Bayangkan kalau anakmu pergi dan kamu lost kontak dengan dia. Tidak bisa kontak lagi, nggak tahu di mana adanya anakmu, pergi nggak jelas.
Dan itu pasti sebuah kesedihan yang mendalam. Dan itu yang dirasakan oleh Bapak, sehingga Bapak bilang apa? Anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Jadi kematian dalam konteks Tuhan itu ketika kita jauh daripada Dia. Dan ketika Adam dan Hawa makan, maka sebetulnya mereka tidak taat kepada Tuhan. Dan tidak taat itu menyebabkan mereka memberontak kepada Tuhan. Ya, pemberontak tadi apa? Konsep berpikirnya Allah mereka tidak mau terima. Bagi Allah ini jelek, buat mereka ini baik. Memberontak itu. Makanya firman Tuhan juga bilang bahwa kita ini memberontak di hadapan Bapa. Ya, karena kita tidak mau punya pikiran dan perasaan yang sama dengan Bapa. Ya. Ini bicara dosa. Maka dari itu dosa ini sesuatu yang serius. Ketidaktaatan melahirkan cara berpikir yang berbeda, dan itu bagi Tuhan adalah sebuah pemberontakan dan menjauhkan kita dari Dia. Dan itu yang bicara tentang kematian. Nah, kalau bicara kematian, terus bagaimana cara menebus? Oh, salib, ya betul, setuju saya, salib. Tapi bagaimana konteksnya, bagaimana cara logikanya bahwa sebuah dosa dan kesalahan itu bisa dihapuskan? Di dalam budaya Yahudi ada satu kata namanya kafar. Apa? Kafar. Kafar itu apa? Kafar itu adalah menutup. Dan ini amat sangat relate dengan apa yang ada di dalam Perjanjian Lama, bicara tentang penebusan. Ya, kafar itu menutup. Ya, menutupi. Makanya dari kafar itu jadi cover kalau bahasa Inggris. Ya toh? Kafar itu menutupi. Dari kafar ini muncul kafir. Apa itu maksudnya kafir? Kafir itu orang yang sudah tertutup oleh kebenaran, jadi nggak akan mungkin tobat. Nah, itu kafir. Nah, jadi kafir itu bukan berarti tidak seagama, bukan. Kafir itu sudah tidak lagi berhak atas kebenaran, sudah tertutup pintu maaf. Nah, itulah. Wih, kafir. Makanya Tuhan bilang apa? Kalau ada orang yang mengatakan saudaranya kafir, dia harus dibawa ke pengadilan agama. Kenapa? Loh, emangnya kamu yang menentukan orang itu masuk neraka atau masuk surga? Setuju? Orang sih buablek, beling, begal, pembunuh dan lain sebagainya. Buat kita, wah ini orang ini pasti nggak mungkin masuk surga. Itu kita sedang menjudgment dia orang kafir, tertutup sudah. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada seorang pemuda, seorang pembunuh, dia bantai banyak orang. Buat kita mungkin ini kafir, tidak mungkin bisa tobat, ini angel dikandani. Karena dia ini orang pinter, diajak diskusi tentang Alkitab, dia lebih pinter, dan dia menggagalkan semua teori Alkitab. Seorang pembunuh yang kejam, tapi Tuhan datang kepadanya. Dan dia yang kata manusia kafir, tertutup, Tuhan buka, dan dia menjadi murid Tuhan dan mengabarkan Injil luar biasa. Namanya Paulus. Loh ya, Paulus itu menurut konsep orang Kristen dulu kafir ini ya. Surah bakal tobat ini, belingi pol, ya toh? Belingi pol. Tapi Tuhan pakai. Artinya apa? Makanya Tuhan bilang, kalau kamu bilang saudaramu kafir, ada sesuatu yang salah di kepalamu. Kenapa? Kamu menyebut dirimu Tuhan. Yang bisa menentukan dia masuk surga atau neraka itu Gusti Allah, bukan kamu. Setuju? Oke. Jadi kafir itu juga dari kata kafar. Nah, kafar ini nanti mau ya. Kafar ini juga jadi kata atau jadi base dari satu upacara besar bagi orang Yahudi. Namanya Yom Kippur. Yom itu hari.
Kipur itu penutupan dari kafar tadi ya. Jadi hari penutupan, tapi diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia hari pendamaian. Ya, tapi bahasa terjemahan secara harfiah itu penutupan. Kenapa? Karena dosa ditutup. Ya, dosa itu kan noda. Bagaimana cara menghilangkan noda? Zaman sekarang ada Baiklin, deterjen, gitu, ya. Sabun colek ekonomi ada sekarang. Ya, zaman dulu tidak ada. Bagaimana cara menghilangkan noda? Ditutup. Ya, catnya udah jelek ini ya. Gimana cara membersihkannya? Dicat ulang. Itu kafar ya, ditutup. Ya, Yom Kippur itu hari di mana ditutup dosanya. Dengan apa? Dengan darah. Kenapa? Karena dosa identik dengan kematian. Setuju tadi dikatakan bahwa begitu hari ini kau makan, engkau akan mati. Bicara tentang kematian. Dosa bicara tentang kebinasaan. Tetapi untuk menutupi kebinasaan, maka harus ditutupi dengan kehidupan, yaitu darah. Coba kita lihat di dalam Kejadian 9 ayat 3 sampai dengan 4. Kejadian 9 ayat 3 dan 4 ini kata-kata Tuhan kepada Nuh. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya. Jadi darah itu bicara nyawa, darah itu bicara hidup. Karena itu harus ditutup dengan darah. Maka di acara Yom Kippur ya, ini ada korban sembelihan. Dan tidak hanya itu, darahnya itu akan dibawa masuk ke dalam kemah suci bait Allah di ruang Maha Kudus, dan darahnya itu akan dipercikkan kepada kaporet. Bukan kaporit ya. Kaporit itu pam. Kaporitnya oke bukan ya. Kaporet. Apa itu kaporet? Kaporet adalah tutup pendamaian atau tutup yang ada di atas tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian itu di atasnya ada tutupnya. Itu namanya kaporet. Sama dari kata kafar juga. Nah, darahnya tadi harus diciprat ke kaporet. Itu bicara apa? Dosa ditutupi, kafar ditutupi. Tapi yang menarik, hari ini kita mau belajar tentang Yom Kippur, ya, bukan tentang perang Yom Kippur. Ada perang Yom Kippur menarik juga, tapi ini kita bicara Yom Kippur yang ada di Imamat 16 ayat 5. Sebetulnya sampai ayat 22, tapi saya akan coba lebih sederhana, ya. Imamat 16 ayat yang kelima. Kalau mau baca seluruh ayat 16 dibaca boleh, tapi di rumah aja ya. Imamat 16 ayat 5 sampai 22, tapi saya pecah nanti sedikit ya. Karena itu izin saya yang baca aja supaya bisa saya potong pas ya. Imamat 16 ayat 5 dan seterusnya. Dari umat Israel, ia di sini imam besar, harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapusan dosa dan 1 ekor domba jantan untuk korban bakaran. Jadi ono piro? Telu. Kambing 2, domba 1. Setuju ya? Ayat 6. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan, itu meneh, yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Jadi yang keempat itu ada lembu. Nanti bisa dibaca lebih dalam. Lembu itu dikatakan untuk penghapusan dosa bagi dirinya sendiri, bagi imam besar. Imam besar yang akan mempersembahkan itu kan juga berdosa, manusia juga toh. Karena itu dia harus menyucikan dirinya sendiri dulu dengan lembu jantan. Terus harus menguduskan bait Allahnya ini dengan domba jantan.
Lah, dua kambing itu apa? Nah, ini yang kita pelajari ya. Ayat ke-7. Ia harus mengambil kedua ekor kambing. Ya, ini kambing nih baru nih ya. Jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Ini bait Allah maksudnya ya. Ayat 8. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah lagi bagi Azazel. Walah, sopo meneh ya Azazel gitu. Jadi rupanya tadi sudah jelas ya, domba sudah jelas, lembu sudah jelas. Nah sekarang si kambing dua kambing ini nanti dibawa ke depan pintu bait Allah, terus dibuang undi. Satu untuk Tuhan dikatakan, satu lagi untuk Azazel. Ya, satu untuk Tuhan, satu untuk Azazel. Untuk Tuhan kita sudah jelas. Wah, Azazel ini sopo gitu ya. Dalam tafsiran Yahudi ya, yang kemudian ini juga diimani oleh tafsiran Kristen. Azazel ini mayoritas mengatakan satu tempat yang ada di padang gurun. Sama seperti Mazmur Raja Daud. Ya, lembah kekelaman, shadow of the dead. Ya. Lembah kekelaman. Itu apa? Itu ada satu tempat yang ada tebingnya tinggi sehingga tempat itu gelap. Siang hari pun gelap, makanya disebut sebagai lembah kekelaman. Nah, Azazel ini dipercaya adalah satu tempat yang ada di padang gurun, sama seperti lembah kekelaman gitu ya, Azazel. Tapi sampai hari ini kita belum tahu juga Azazel itu apa. Tapi inti pentingnya adalah satu tempat di padang gurun. Ya, ada yang menerjemahkan lain itu penguasa padang gurun, ya, namanya Azazel gitu ya. Tapi ini banyak yang tidak percaya dengan tafsiran ini. Lebih banyak yang percaya bahwa Azazel ini satu tempat, gitu ya. Ayat yang ke-9, jadi yang diundi dua kambing itu, satu buat Tuhan, satu buat Azazel. Ayat 9. Makanya hati-hati kalau ngasih nama anaknya jangan dikasih nama Azazel ya. Ayat 9, kita keren Azazel ya. Ayat 9, lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu. Nah, ini ya, yang kena undi buat Tuhan itu diapain? Korban penghapus dosa, disembelih, gitu? Dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Ya, korban penghapus dosa pasti dipotong. Jadi rupanya yang buat Tuhan itu dipotong. Yang kemudian darahnya tadi saya sudah ceritakan, darahnya juga dipercikkan di atas tabut perjanjian, gitu ya. Ini yang pertama, korban bagi Tuhan, gitu ya. Jelas. Tapi yang satunya, yang Azazel ini ya ceritanya, gitu. Ayat 10. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup, nanti aja disembelih, di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian. Untuk mengadakan pendamaian. Lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Jadi yang satu yang kena undi buat Tuhan sembelih, yang satunya lagi dilepas di padang gurun dan dikatakan bagi Azazel. Ya, makanya dikatakan Azazel itu tempat di padang gurun. Ada yang mengatakan penunggu atau apa, roh jahat yang ada di padang gurun. Tapi tafsiran kedua saya juga nggak percaya. Saya percaya ini tempat, ya. Nah, ini ayat 11 dan seterusnya Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Saya lompat langsung ayat 20. Lompat langsung ayat 20. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia, imam besar, harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Ya, tadi sudah dijelaskan. Bagaimana cara mempersembahkan kambing jantan yang mau dibelih ini? Bukan yang Azazel. Azazel kan tidak boleh disembelih, ya. Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup, bukan yang mati loh ya, yang hidup, yang Azazel ini. Harun harus meletakkan kedua tangannya
dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu setelah doa dan mengucapkan semua dosanya orang Israel, kemudian melepaskan ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Maksudnya nek dicul ketok ya mesti balik kan gitu kan. Kayak kucing kan, nek buang kucing harus melompat sungai katanya. Kita lupa bahwa sungai zaman sekarang ada jembatan. Cuma zaman dulu itu kan kalau mati sungai itu harus pakai perahu, makanya kalau buang kucing harus nyebrang sungai. Ya karena apa? Kucingnya nggak bisa balik karena lewat sungai. Zaman sekarang ono jembatan. Ya, tapi ini intinya ya, kambing jantan itu harus mengangkut. Nah, kenapa kok kambing jantan itu didoakan, tumpang tangan, sebutkan dosa? Karena apa? Kambing jantan ini ayat 22 ya. Ayat 22, demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Menarik, ada apa dengan Yom Kippur ini ya? Dan yang menarik lagi dari Talmud, saya mengutip dari Talmud. Apa itu Talmud? Talmud itu tafsiran dari perjanjian lama tapi punya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu punya tafsiran sendiri gitu ya. Makanya mereka tetap jadi Yahudi, kita Kristen. Nah, tafsirannya podo ya podo-podo Yahudine apa podo-podo Kristene kan ngono toh. Ya kan? Ya kayak kita sama muslim itu kan tafsirannya beda ya toh. Makanya mereka yang punya tafsiran sendiri, kita punya tafsiran sendiri. Mereka muslim, kita Kristen kan gitu ya toh. Nah, di dalam Talmud Yoma pasal 66b dikatakan begini, kedua kambing yang tadi ya Azazel sama yang buat Tuhan, kedua kambing haruslah serupa. Menarik, kedua kambing haruslah serupa dalam rupa, ukuran, dan nilai, dan dipilih secara bersamaan. Ini Talmud Yoma 66b, bukan saya ngomong. Jadi kambingnya itu harus serupa. Maksudnya apa? Ya siji jenggote dawa, ya siji dawa. Ojo siji dawa, siji pendek. Itu jangan. Satunya besar ya, ini juga harus sama besarnya, gitu ya. Karena dikatakan sama dalam rupa, mukanya, bentuknya sama, ukurannya sama, nilainya sama. Ya, nilainya sama. Bahkan dipilihnya pun harus bersamaan. Ini menarik ya. Ya. Jadi rupanya di dalam cerita Yom Kippur itu ada 3 tokoh. Tokoh yang pertama imam besar. Ya. Sampai hari ini orang Yahudi masih pakai imam besar. Mereka punya imam besar untuk menyampaikan doa kepada Tuhan. Jadi orang Yahudi itu tidak bisa doa sendiri, itu tidak boleh. Ya, kalau Budina mau doa harus sampaikan ke imam besar. Nanti imam besar yang sampaikan kepada Tuhan. Ya, apalagi ketika ada bait Allah, setahun sekali imam besar itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk memercikkan darah tadi. Di hari Yom Kippur. Nah, Yom Kippur ini kapan? September, kurang lebih September Oktober awal. Masih ingat ceritanya Bapak Yohanes Pembaptis? Sopo jenenge? Supriyadi. Oh, ngawur. Halo, Yohanes Pembaptis, bapaknya jenenge sopo? Supriyadi ya toh? Siapa? Hah? Zakaria. Oh, gitu ya toh. Zakaria ketika dikasih tahu istrinya mau mengandung, dia sedang di mana? Ruang Maha Kudus. Betul ya? Dia masuk ke ruang Maha Kudus, ditemui oleh malaikat, tapi dia tidak percaya, makanya jadi bisu. Dia keluar dari ruang Maha Kudus, tidak bisa ngomong.
Dia bisa ngomong ketika dia tulis nama Yohanes. Betul ya? Dia tulis nama Yohanes baru dia bisa ngomong. Maksudnya apa? Berarti itu terjadi di hari Yom Kippur. Lukas 2 menulis Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus itu 6 bulan selisihnya. Berapa bulan? 6 bulan. Karena waktu itu Bunda Maria datang ke Elizabeth yang adalah saudarinya. Ya kan? Karena pada waktu itu Elizabeth mengandung 6 bulan. Artinya Yohanes Pembaptis umur 6 bulan baru Maria hamil. Selisih Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus 6 bulan. Kalau Yohanes Pembaptis September atau Oktober awal atau September akhir, berarti Bunda Maria hamil Tuhan Yesus bulan Maret. Makanya sampai hari ini Gereja Ortodoks masih merayakan Hari Kabar Baik, yaitu ketika Bunda Maria didatengin oleh malaikat Gabriel, ya toh? Bulan apa? Maret, tanggal piro? Selawe. Sampai hari ini masih dirayakan 25 Maret. Maret tambah 9 bulan. Ketemu? Itulah mengapa Natal itu Desember itu orang-orang. Enaknya apa ya? Desember lah ya orang ya. Ini betul-betul ada di dalam Alkitab. Ya memang meleset mungkin harinya kan kita juga nggak tahu ya. Karena Yom Kippur itu kan tadi berubah-ubah karena tanggalannya beda dengan tanggalan Masehi. Ya, tapi ya Desember kalau nggak Januari. Makanya kita pun Natalan kadang 16 Desember, Natalan kadang Januari, ya toh? Ya kayak kantornya Vero Natalan Januari gitu. Ya tapi tidak apa-apa ya. Kenapa ya? Karena Natal ya deket-deket itulah ya. Nah, jadi yang pertama adalah imam besar. Imam besar sekali setahun masuk ke ruang Maha Kudus percikan darah, kafan, menutupi. Nah, yang menarik Ibrani 9 ayat 7 11 sampai 15. Maksudnya ayat 7 terus lompat 11 gitu ya. Perhatikan Ibrani 9 ayat 7, tetapi ke dalam kemah yang kedua, maksudnya adalah kemahnya yang di atas. Hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri, ingat lembu tadi disembelih untuk imam besar ya. Dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Terus lanjut ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Kalau tadi imam besar datang ke kemah yang dibuat oleh manusia, Yesus bukan ke kemah yang dibuat manusia. Yang dikatakan yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Karena Yesus ketika mati di kayu salib, dia pergi kemana? Ke surga. Lo kok tahu? Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Bukan jalan-jalan sama Nyi Roro Kidul, bukan, gitu. Ya, bukan nongkrong di perempatan, gede-gede wong, orang gitu. Yakin orang gitu. Ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan bilang apa? Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Berarti Yesus mati, dia langsung ke Bapa. Bapa di mana? Di surga. Makanya dikatakan Yesus datang kepada satu kemah yang bukan buatan manusia gitu ya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Kalau imam besar masuk setahun
sekali. Yesus satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu tadi dikatakan, ya, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Ingat ya, perjamuan kudus saya selalu bilang apa? Ini meterai bagi perjanjian baru yang Tuhan siapkan. Ini ada di sini. Perjanjian baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian lama. Ya. Jadi imam besar, tokoh pertama di Yom Kippur itu menggambarkan Yesus Kristus. Dia adalah pengantara kita. Makanya kalau kita doa, endingnya apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Ya kan? Diajarin gitu ya. Ya, ada satu pendeta yang ngomong begini, mana di Alkitab ada tulisan doa itu harus dalam nama Tuhan Yesus? Cari di Alkitab, tidak ada. Ya memang orang otomatis 6 bicara tentang doa Bapa kami. Kalau Anda cek, tidak tertulis juga bahwa harus diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena waktu Yesus ajarkan itu, dia belum mati. Setuju? Dia belum mati. Dia belum jadi pengantara. Dia belum datang kepada kemah yang dibuat oleh Tuhan, yaitu surga. Bukan. Maka dari itu Tuhan bilangnya ya nggak ada. Ya. Karena engkaulah yang mempunyai kuasa kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kan gitu ya. Tidak ada dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada. Tapi sekarang kita ngerti bahwa Yesus Kristus itu imam besar kita. Ibrani 9 mengatakan itu. Maka dari itu ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman Katolik boleh mantep nih. Kosong Tuhan Yesus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mantap lagi ya loh. Setuju ya. Jadi ya tidak apa-apa ya, mau doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ora apa-apa. Karena yang terpenting adalah kita paham teologinya bahwa Yesus Kristus itu pengantara kita. Tapi jangan juga berpikir picik. Wah, berarti kalau doanya lupa atas nama Tuhan Yesus Kristus, berarti doanya tidak didengar ya Pak Pendeta. Ingat, Tuhan itu tidak mendengar lewat kuping. Dia bahkan bisa mendengar hati kita. Pak Eko kalau berdoa itu mikirin PAW. Ya Pak Eko ya, mikirin PAW itu kalau doa gitu, serius ya sama. Amin. Saya mau tanya, Tuhan dengar nggak? Orang dalam nama Tuhan Yesus loh Pak Pendeta. Itu kan teologi kita, gitu loh. Ya, itu teologi kita. Tuhan ngerti bahwa Pak Eko sudah ditebus, dia sudah punya link langsung kepada Bapa. Betul ya? Cuman untuk mengingatkan kita bahwa kita punya imam besar. Maka dari itu yuk kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Oh mantap. Betul ya? Paham ya? Ini imam besar. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah kambing bagi Tuhan. Ini tokoh yang kedua dalam Yom Kippur. Kambing bagi Tuhan yang disembelih, yang darahnya dipercikkan. Ini lambang siapa? Yesus juga.
Ini lambang Yesus. Kenapa? Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus adalah kambing yang dipersembahkan, yang disembelih, yang darahnya dipercikan. Itu terjadi kapan? Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia menghapus dosa kita. Kita punya dosa, kita punya kesalahan, dikafar, ditutup, ditutup dengan darah. Kematian ditutup dengan kehidupan. Amin. Ini bicara tentang Yesus juga. Yang ketiga, tokoh yang ketiga, kambing Azazel. Sopo itu? Mika 7 ayat 19. Mika 7 ayat 19 berkata, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan menghapuskan kesalahan tadi ya, kambing yang dipotong itu menghapuskan kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Apa itu tubir laut? Ujung laut. Laut atau ujungnya lah. Orang maksudnya Tuhan itu dosamu akan dibuang jauh. Amin. Kan ada lagunya Pak Daud ya. Dari timur kau dosa, membuang dosaku ya itu ya. Itu kayaknya Mazmur ya. Itu kita Mazmur ya. Dosa kita dari timur apa dari ya, semua dosa kita dibuang, gitu, dibuang jauh. Ini bicara apa? Kambing Azazel. Ketika kambing itu dikasih tumpang tangan sama Harun, dan Harun menyampaikan dosa dan kesalahan orang Israel, setelah itu kambingnya dilepas di padang gurun. Maksudnya ojo balik. Jadi kalau kita sudah bertobat, dosa kita sudah kita serahkan kepada Tuhan, dosanya sudah disampaikan di kepalanya kambing Azazel, terus Azazel dilepas di padang gurun, masih dosa lagi? Harusnya gimana berarti? Harusnya tidak. Makanya minggu yang lalu kita belajar apa? Kita ini diciptakan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Kenapa? Karena dosa kita sudah dicurahkan kepada kambing Azazel, dan kambing itu sudah dibuang ke padang gurun. Orang balik, buangnya nyebrang sungai. Kalau kucing ya. Tapi zaman itu kan di padang gurun ya, di Israel itu susah cari sungai, makanya ya buang ke padang gurun, jangan sampai balik. Ya, dalam tafsiran Yahudi ini bicara apa? Bahwa ketika kambing yang pertama disembelih itu membereskan dosa kita dengan Yahweh, kan menebus dosa. Tapi Azazel itu menghilangkan dosa dari komunitas yang tadinya suka nyuri, suka bohong, suka berzina, kasih semua ke Azazel, buang jauh. Berarti komunitas yang ada tidak lagi berbuat dosa. Bukankah itu sama dengan salib? Urusan kita dengan Tuhan, urusan kita dengan sesama. Itu makanya nggak heran ketika Talmud Yoma 66b berkata apa? Kedua kambing harus serupa. Kenapa? Karena ini bicara satu orang. Harus serupa. Karena ini bicara satu orang, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kambing Azazel ini tentang Yesus
Kristus yang sudah membuang dosa kita jauh ke tubir laut. Lah kok malah dibaleni, kebangetan lah. Bilang temennya yang suka baleni. Ya, dosamu itu sudah dibuang ke tubir laut oleh Yesus Kristus yang zaman perjanjian lama itu dimisalkan atau diseumpamakan dengan kambing Azazel. Ayo kita memahami hal ini supaya kita lebih paham kenapa salib itu ada untuk menebus. Karena memang untuk menghilangkan dosa harus ada kafan, harus ditutup oleh darah. Kematian harus ditutup oleh kehidupan. Kematian harus ditebus oleh kehidupan. Dan jangan sampai lupa ada kambing Azazel. Kita memang sudah ditebus, dosa kita masa lalu sudah hilang. Tapi jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Ya, kalau Anda bilang, oh Tuhan, aku ini pendosa. Ya, aku kasar sama istriku. Aku suka tempeleng istriku. Saya mau bilang, Tuhan mau bilang, it's okay. Itu dirimu yang kemarin. Tapi dirimu yang besok sudah tidak lagi tempeleng istri. Amin. Amin. Kalau kau masih suka nipu-nipu orang, masih suka ambil uang kantor, hari ini bertobat. Tuhan, aku berdosa. Aku masih suka ambil uang kantor. Aku masih suka ambil uang yang tidak seharusnya. Tuhan bilang, it's okay. Aku sudah tebus. Tapi jangan salah. Dosa itu pun sudah dibuang jauh. Jangan berbuat dosa lagi. Amin.